Drive, Google Form, Google Slide, Google Doc, dan lain-lainnya. Dan dalam pemberian pendidikan kita, yang paling banyak kita gunakan dalam materi yaitu menggunakan Google Dokumen dan Google Slide. Dalam penugasan itu kita memakai Google Form selaku kuis. Dalam pengolahan nilai kita menggunakan Google Sheet atau Spreadsheet. Perpaduan atau kolaborasi itu bisa kita gunakan. Jadi di kelas itu tidak hanya satu guru atau beberapa, kita bisa mengundang dari lebih dari satu guru. Dan email itu ibaratnya seperti kantor pos. Semua yang kita lakukan dalam classroom itu secara tidak langsung akan terkirim ke email peserta kita. Ya. Secara tidak langsung. Jadi kita dengan rajin atau anjurkan ke peserta kita, ke siswa-siswi kita untuk melihat email, jangan matikan notifikasi dari email tersebut. Itu pengenalan awal dari kita. Untuk materi Google Slide, Google Form, saya berikan ke Pak Junedi Hamzah. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo Pak Junedi Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke saya ini, Pak. Nih, Pak. Oke, Bapak Ibu, jadi sebetulnya kemarin harusnya kita buat meet, tapi karena kemarin Pak Sugeng sepertinya sedang kurang fit, jadi kita tunda sampai hari ini. Dan kita punya jatah 3 kali meet seperti itu, Bapak Ibu. Untuk meet pertama berarti hari ini, untuk meet selanjutnya nanti kita sepakati bersama. Untuk waktunya kapan, karena harusnya yang hadir pada hari ini itu ada sekitar 70-an, sementara yang masuk baru 36. Apakah ini terkendala karena waktu atau apa? Nanti coba kita cari solusinya seperti itu, nggih. Baik Bapak Ibu, ini nanti saya ambil waktu pendek saja. Nanti lebih banyak kita diskusi, karena saya yakin Bapak dan Ibu, kalau saya baca dari formnya, form pendaftaran, itu sudah banyak yang memakai untuk Google Form dan Google Slide-nya. Jadi nanti seperti itu kita prosesnya. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan nama saya, nama lengkap Junedi Hamzah, saya dari Tuban. Sama seperti Pak Sugeng, saya juga ngajar di sekolah dasar. Ya, guru sekolah dasar itu guru yang paling tidak jelas kan. Artinya kita dipaksa untuk mengajar berbagai macam pelajaran, sehingga kita itu tidak jelas sebetulnya kompetensi kita itu di mana, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akan share, saya mohon diizinkan untuk share layar. Oke. Ini ada pertanyaan Pak, sebelum dimulai Pak Junedi. Dalam? Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Hanif Hasan. Apa penyebab suara tidak terdengar sama sekali? Suara saya ya Pak? Bukan, suara dari Pak Ahmad Hanif Hasan, tidak mendengar suara kita. Ya. Pakai HP atau pakai laptop ya Pak? Monggo Pak Ahmad Hanif Hasan, silakan dinyalakan mic-nya. Atau mungkin sama sekali tidak mendengar gitu Bapak? Nggak mendengar ya lu? Itu biasanya izin masuk pertama kali pakai Gimit, biasanya ada yang butuh di setting, memang sebetulnya tinggal terima saja sih. Ya, audio videonya diizinkan. Ya. Oke Pak, monggo silakan Pak, dilanjut Pak, akan saya jawab di chatting.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita mulai saja. Jadi pada pertemuan pertama ini saya mendapat tugas dari Pak Sugeng untuk menyampaikan Google Form. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah pernah mencoba menggunakan Google Form, jadi nanti kita lebih banyak ke tanya jawab saja. Saya hanya akan menyajikan secara sepintas. Kemudian kalau Bapak Ibu misal sudah membuat Google Form kemudian menemukan sesuatu, ada kendala atau ada yang perlu ditanyakan, nanti kita lebih banyak ke diskusinya saja. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah bahwa kita akan mencoba untuk membuat segala sesuatunya itu tanpa kertas seperti itu, jadi paperless. Untuk mendukung program tersebut, Google Form ini sangat cocok sekali untuk kita gunakan. Jadi kita akan bergeser dari ujian tulis yang menggunakan kertas ke ujian online yang tidak menggunakan kertas. Ini idealnya, nggih. Nah, karena kalau kita pakai ujian tulis itu nanti ada biaya fotokopi, kemudian siswa harus berada di ruangan yang sama, kemudian kita harus mengoreksi lembar jawaban, dan itu semua membutuhkan waktu, begitu, nggih. Nah, sementara ketika kalau kita menggunakan ujian online, memang tidak ada biaya fotokopi, tapi ada biaya internet. Nah, kalau di sekolah sudah ada WiFi, misal kita tidak lagi daring, maka kita bisa menggunakan WiFi yang ada di sekolah untuk kita gunakan sebagai sarana untuk ujian online-nya. Yang menarik untuk kita itu sebetulnya adalah yang di poin keempat dan poin kelima, yakni kalau kita menggunakan Google Form, kita tidak perlu mengoreksi lembar jawaban siswa, nanti akan terkoreksi secara otomatis dan nilainya juga bisa keluar secara otomatis. Walaupun koreksi otomatis ini memang terbatas untuk soal pilihan ganda, jawab singkat, sedangkan untuk uraian itu memang susah sekali kalau kita mau menggunakan koreksi otomatis. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah memakai tentu paham apa kesulitan ketika kita menggunakan soal jawab singkat ataupun uraian agar bisa terkoreksi secara otomatis. Yang akan kita pelajari Bapak Ibu nanti ada 4 hal ini. Yang pertama apa itu Google Formulir, kemudian bagaimana cara kita membuat formulir, cara membagikan kepada siswa, dan melihat jawaban siswa serta nilainya. Jadi Google Formulir Bapak Ibu adalah alat untuk membuat survei, formulir, dan kuis online. Survei atau formulir ini kita gunakan untuk mendapatkan data, sedangkan untuk kuis kita gunakan untuk mendapatkan skor seperti itu, nggih. Nah, ketika membuat formulir, cara menambah pertanyaan nanti akan kita praktekkan. Jadi yang pertama kita buat form baru, bisa kita buat dari Google Drive dengan cara mengklik ikon form yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita namai formnya, kemudian kita tambah pertanyaan, kemudian dijadikan sebagai kuis. Ini kalau kita ingin membuat soal penilaian seperti itu. Form kalau dibuat dari drive ya, nggih, itu bisa kita mulai dengan mengklik tombol plus.
Nah, setelah kita klik tombol plus, nanti akan ada pilihan membuat dokumen apa, kita pilih formulir. Untuk memberi judul Bapak Ibu, bisa kita tambahkan judulnya di sini, di bawah, atau bisa juga di kiri atas. Ini nanti sama, ketika kita beri nama di sini, di bagian atas formulir, nanti yang sebelah kanan atas itu begitu diklik, nanti formulirnya juga akan berubah nama. Nah, untuk menambah pertanyaan, kita gunakan tombol plus di samping kanan. Nanti ada beberapa jenis pertanyaan, bisa pilihan ganda, bisa isian singkat, bisa uraian. Nanti tinggal dipilih di panah kecil ini, nanti akan muncul pilihan-pilihan. Ketika membuat pertanyaan, Bapak Ibu, di bawah itu akan ada keterangan wajib diisi. Ketika digeser ke kanan, maka form itu tidak akan berpindah ke bagian selanjutnya atau tidak akan bisa dikirim ketika soal ataupun pertanyaan yang kita tandai dengan wajib diisi ini aktif, itu belum diisi. Begitu sebaliknya, ketika wajib diisi ini nonaktif, tombolnya digeser ke kiri, maka siswa bisa berpindah ke bagian selanjutnya atau mengirim soal, mengirim jawaban dari form, meskipun pada bagian soal itu belum terjawab. Artinya ini memang ada beberapa hal yang kita jadikan dasar, perlukah ini digeser ke kanan atau dibiarkan off ke kiri. Nah, maksud saya seperti ini, ketika kita menginginkan anak bisa memilih soal yang mudah lebih dulu, sementara kita buat bagian-bagian, supaya anak bisa kembali ke awal, kemudian meneliti lagi, maka bagian wajib diisi ini lebih baik kita off-kan. Sementara kalau kita ingin anak mengisi seluruh bagian dalam satu bagian itu lebih dulu, kemudian bisa berpindah ke depan, ke belakang, ke bagian selanjutnya, maka ini perlu di-on-kan. Artinya tidak akan ada soal yang terlewat. Jadi ada untung ruginya. Kalau kita off-kan, berarti nanti siswa bisa melewati soal-soal tertentu, kemudian memilih yang lebih mudah. Kalau kita on-kan, maka bisa dipastikan bahwa siswa akan menjawab semua pertanyaan tanpa ada satu soal pun yang terlewat, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu, ketika kita klik tambah pertanyaan, nanti akan muncul seperti ini, jawaban singkat, uraian atau paragraf, pilihan ganda, artinya hanya ada satu jawaban yang benar, kotak centang berarti ada beberapa jawaban yang benar dalam satu soal. Mungkin ini lebih sering digunakan untuk soal-soal yang tingkat tinggi, biasanya untuk soal AKM atau apa itu ada beberapa jawaban yang benar, tidak hanya satu, seperti itu. Drop down itu artinya jawabannya itu berupa nama-nama atau berupa kata yang dia sudah disediakan, kemudian bisa di-scroll naik turun siswa untuk memilih jawabannya. Upload file ini digunakan ketika siswa kita minta misalnya untuk membuat gambar, untuk membuat mind map. Nah, itu kita gunakan tipe soal yang upload file. Jadi siswa akan memoto kerjaannya, begitu kerjaannya sudah terfoto, nanti di-upload sebagai jawaban dari form atau kuis yang kita buat. Untuk membedakan apakah form yang kita buat itu sebagai kuis
dalam artian untuk mendapatkan skor atau hanya untuk mendapatkan data saja, nanti kita mengaturnya di bagian setelan. Jadi di sini ada logo yang mirip roda gigi, gear. Begitu kita klik nanti akan muncul seperti ini, ada bagian umum, presentasi, dan kuis. Nanti di bagian kuis tinggal digeser ke kanan, artinya dia aktif. Untuk mode terkunci ini hanya tersedia di Chromebook, untuk laptop dan HP masih belum bisa. Kemudian ada pilihan rilis nilai, nanti bisa dipilih juga. Kemudian responden dapat melihat apa, nanti itu bisa dipilih sesuai dengan pernyataan yang ada. Jadi segera setelah setiap pengiriman, nantinya begitu siswa selesai mengirim form, siswa akan mengetahui nilainya. Tapi ketika kita centang yang bagian nanti setelah peninjauan manual, nanti siswa tidak akan melihat skor yang dia dapat seketika, gitu, tapi menunggu dari hasil koreksi manual kita. Ini contoh Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengatur kunci dan skor. Jadi untuk mengatur kunci di bagian bawah itu ada kunci jawaban, itu tinggal diklik. Nah, nanti kita klik jawaban mana yang benar. Jadi klik ini dulu, baru kita klik kuncinya mana. Jadi misal Google Form yang benar, nanti kita klik form. Kemudian kita atur skornya di atas. Nah, skor ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, bisa diatur sampai 100. Artinya kalau soalnya 2 ya 50-50 boleh, atau 55 juga boleh, monggo terserah. Nah, kemudian untuk mengirimkan formulir kepada siswa itu bisa kita kirimkan lewat 3 hal. Yang pertama dengan cara email, bisa kita emailkan ke siswa. Kemudian bisa kita ambil tautannya atau linknya, bisa juga kita sematkan. Sematkan ini artinya misal kita pakai fasilitas dari Google yang lain, atau ada Google Slide misal, ini bisa kita Google Slide ya, Google Slide ya, bisa disematkan. Google Slide ini bisa kita sematkan. Atau kalau Bapak Ibu punya LMS, nah ini bisa kita sematkan juga. Sematkan itu artinya kita tempelkan sehingga formulir itu kelihatan di, kalau kita punya blog ya, di blog kita itu akan kelihatan formulirnya dan langsung bisa diisi. Sementara kalau kita menggunakan tautan, itu linknya diklik oleh siswa, kemudian linknya akan mengantarkan ke soal yang kita buat, siswa mengisinya di sana. Oke, ini untuk membagikan formulir nih Bapak Ibu. Jadi yang tadi dengan cara email, bisa kita emailkan. Kalau formulirnya mau diikut sertakan, tinggal dicentang di bagian sini. Nama-nama siswa yang mau kita beri formulir atau yang mau kita email, tinggal dimasukkan di bagian ke ini. Jadi ini cara pengiriman atau membagikan formulir yang pertama dengan cara email, tinggal kita masukkan emailnya, kemudian kita centang sertakan formulir di dalam email. Kemudian kita tekan kirim, itu nanti formulirnya akan terkirim lewat email. Yang kedua, kita bisa menambahkan tadi dengan cara link. Linknya bisa diperpendek sehingga tidak panjang, bisa kita perpendek dengan perpendek URL, tinggal kita centang. Kemudian kita salin, boleh kita tempelkan ke Classroom, boleh langsung kita kirimkan ke grup WA, seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita melihat respon atau mengelola nilai siswa. Wow, keren. Untuk mengatur penerimaan respon atau jawaban itu bisa kita buka dan tutup. Jadi formnya itu bisa kita aktifkan
untuk menerima jawaban dari siswa, bisa juga kita nonaktifkan. Misal kita ingin siswa itu betul-betul ketika kita beri tugas, kemudian menyelesaikan dengan tenggat waktu tertentu gitu. Jadi nanti setelah jam 12 formnya kita tutup, bisa dari pagi kita buka, kemudian siang kita tutup, seperti itu. Kemudian untuk melihat hasil pengerjaan atau isi respon, itu nanti di formnya ada logo seperti sheet, mirip Excel seperti itu, nanti bisa kita klik, kita bisa mendapatkan jawaban secara utuh dari semua siswa. Atau kalau di formnya sendiri ada bagian respon, itu juga bisa kita lihat dari sana. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu. Ada pertanyaan, kemudian ada responnya. Tinggal kita klik saja, nanti muncul jawabannya. Kalau kita mau hasil lengkapnya, diklik ini, sheet bagian hijau ini. Itu nanti akan terlihat semua. Ketika kita klik sheet tadi, nanti munculnya akan seperti ini. Di nama, kemudian jawaban-jawabannya semua akan terekam di situ. Nah, ini terakhir Bapak Ibu ada quote bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional, seperti itu. Bapak Ibu, nanti slide saya ini akan saya bagikan ke grup, nanti Bapak Ibu bisa copy kalau memang diperlukan. Untuk selanjutnya boleh kita diskusi saja, atau monggo kalau mau kita praktekkan, monggo kita praktekkan. Keren sekali Pak, slide-nya Pak. Sangat detail, sangat teliti, inovatif sekali Pak. Monggo Pak Sugeng bisa langsung dibuka tanya jawab. Bu Siti mana yang melambaikan tangannya? Siti Mumtamah, monggo dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan sharingnya untuk pembuatan soal di form itu, kalau misal kita membuat soal yang bentuk cerita itu kan panjang, ada paragraf, itu bagaimana Pak? Apakah kalau selama ini saya membuatnya itu saya buat di Word, terus saya screenshot, saya tempel bentuk gambar. Kalau misal diketikkan langsung di situ, dikopikan kalimat yang panjang, itu bisa apa tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti ya atas pertanyaannya. Nah, ini nanti bisa dijawab oleh Pak Junaidi Hamzah. Nanti kita akan memberikan sesi tanya jawab lebih detail setelah saya memberikan informasi mengenai classroom. Yang itu sudah dicatat oleh Pak Junaidi Hamzah. Oke, saya lanjutkan Pak Junaidi Hamzah ya. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi apa itu classroom dan seperti apa classroom itu sendiri. Layar saya sudah kelihatan Bapak-Bapak? Kelihatan, Pak. Gimana Pak tadi pertanyaannya? Bisa diulang? Oke, diulang dulu Bu Siti, pertanyaannya Bu Siti. Mohon maaf ya. Ini tadi ada gangguan dikit. Oke, Bapak, mohon izin. Untuk pembuatan soal di Google Form yang bentuk soal cerita
banyak, kalimat banyak atau berparagraf itu bagaimana, Pak? Oh, oke. Iya. Jadi memang ini apa ya, Google Form itu bisa kita copy. Jadi kita bisa mengcopy dari web atau dari soal-soal yang pernah kita buat di dokumen yang pernah kita buat itu bisa langsung kita copy. Mungkin saya contohkan saja, nggih. Nggih. Bentar, saya tak buka drive saya dulu. Sudah terlihat, nggih? Udah. Ampun, Pak. Ya. Jadi judul tadi ini kalau kita mau ganti nanti otomatis di sini kalau kita klik nanti namanya berubah. Jadi untuk buat soal apapun sebetulnya, nggih, mau pilihan ganda, mau paragraf, itu bisa kita copy, soalnya bisa kita copy. Misal saya carikan dulu soal online. Saya masih download ini, Bapak Ibu. Mohon bersabar. Ya, sambil nunggu download, mengingatkan. Atau kita lanjutkan ke yang lainnya dulu, Pak? Sampun Ya. terbuka. Google Form kalau dieksplor banyak sekali, teman-teman. Selain di paragraf, di kuis, juga kita bisa memberikan timer. Jadi siswa kita ketika klik Google Form-nya ada timer berjalan. Kalau kita beri waktu 60 menit, soal itu akan tertutup secara otomatis dalam 60 menit itu. Sama kayak ketika kelas kita masuk tatap muka. Itu kita ketika mendapat soal itu rata-rata waktunya 90 menit. Jadi itu kita juga bisa menerapkan di Google Form kita juga.
kolaborasi yang ada di Google Workspace for Education itu juga bisa kita cari di namanya Google Web Store, yang namanya ADD-on. Itu banyak sekali ekstensi-ekstensi yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu sudah. Jadi untuk jawabannya juga bisa langsung di copy. Kalau dia berderet ke bawah, itu bisa kita copy langsung 3 jawaban atau 4 jawaban itu bisa. Tidak perlu kita copy satu-satu. Kalau bentuk soalnya itu paragraf bisa apa tidak, Pak? Kalau itu kan dikopikan di situ kan sepertinya bercampur menjadi kalimat satu gitu ya, paragraf itu. Ada beberapa pilihan gitu. Jadi satu bisa kita kopikan ke sini. Memang nanti itu agak kacau bentuknya karena form sendiri itu enggak bisa kita enter kemudian kita buat baris baru, memang enggak bisa. Pilihan pertamanya kita tambahkan hanya bagian saja di atasnya seperti itu. Atau boleh kita screenshot paragrafnya, kemudian kita tambahkan sebagai gambar. Ini juga pilihan. Kalau saya biasanya juga seperti itu, Pak, saya screenshot gitu. Kalau misalnya bisa untuk kalimat paragraf mungkin. Ya, memang kendalanya kita tidak bisa ngatur ke bawahnya itu. Jadi ada bacaan, kemudian di bawahnya ada pertanyaannya, seperti memang tidak bisa. Jadi biasanya di bagian atas itu kita tambah deskripsi saja, ini yang panjang, kemudian baru soalnya. Atau ya tadi pilihannya kita screenshot dulu, kita jadikan image, jadikan foto, baru fotonya kita tambahkan. Seperti itu. Oke, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Junedi. Semoga dari Pak Junedi bisa membantu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya kita pending ke nanti di waktu 30 menit sebelum waktu kita habis. Kita akan membahas mengenai classroom, ya. Oke. Di sini sudah nampak dari Google Classroom milik saya. Belum, Pak. Pertama, saat kita membuat classroom, insya Allah teman-teman semuanya sudah memahami apa yang awal yang kita perlu lakukan, yaitu dengan cara klik tanda plus yang ada dekat dengan foto profil kita. Di situ muncul 2 pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Dan saat kita ingin buat kelas, maka kita pilih buat kelas. Dan nama buat kelas itu kita isi dengan nama, misalnya IPA, kita beri kelas IPA. Misalnya namanya kelas 12, kita isi dengan kelas 12. Di sini misalnya saya beri nama F4 GWE IGI Jatim. Untuk bagian ini bisa diisi dan bisa tidak diisi. Mata pelajaran dan ruang juga sama. Ya. Kalau berkenan, teman-teman semuanya bisa ngisi di bagian ini semesternya. Tahun ajarannya, misalnya 2021-2022 semester 1. Dan mata pelajaran ini bisa diisi matematika, IPA, sains itu untuk tingkat lanjutan.
SMP dan SMA. Untuk ruang ini kita isi kelas ya. Biasanya di tingkat lanjutan SMP sama SMA itu kelasnya lebih dari 1 sampai F. Makanya kita bisa isi di sini ruang F atau ruang G dan lain-lain. Setelah kelas terbentuk, misalnya di sini saya ambil contoh kelas yang telah saya buat F4 GWI Jawa Timur. Langkah berikutnya yaitu membuat kategori nilai. Kita klik di setelan kelas, ya. Kita klik di setelan kelas. Saya ulangi, tanda roda gigi yang sama di dekat foto profil. Ini kita klik. Kita arahkan scroll ke bawah. Di sini di awal ada pilihan tanpa nilai keseluruhan di awal. Oke. Tapi saran saya, teman-teman semuanya bisa memilih bobot nilai berdasarkan kategori. Di sini saya membuat 2 kategori, yaitu pemahaman materi dan praktek materi. Total keseluruhan itu 100%. Kalau saya membuat 2 kategori, berarti pemahaman materinya ini 40%, praktek materinya 60%. Jika ini tidak dibuat, maka nanti di nilai siswa kita rata-rata itu tidak muncul. Berikutnya yaitu di Google Meet. Di kelas akun belajar.id itu berbeda dengan akun pribadi, ada link Google Meet-nya. Kita bisa membuat link Google Meet yang mana saat siswa membutuhkan pertemuan atau tatap muka sinkronus dengan kita selaku guru, tidak perlu lagi minta izin untuk masuk. Seperti halnya yang telah kita lakukan saat ini, ya. Dari kelas saya, teman-teman yang gabung ini langsung masuk tanpa memerlukan izin. Dari kelasnya Pak Junaidi itu masih memerlukan izin dari yang memiliki host dari Google Meet itu. Setelah itu dibuat, pembuatan berikutnya yaitu pada tugas kelas. Di tugas kelas ini ada pilihan-pilihan, yaitu tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik. Yang perlu kita buat adalah di topik di sini. Misalnya, di sini saya buat topik belajar. Maka akan muncul topik tersebut dalam halaman tugas kelas kita. Belajar, latihan kelas, mengenal belajar.id Google Workspace for Education. Oke. Setelah kategori dan topik itu kita buat, kita bisa mengundang siswa kita. Di mana? Di anggota atau people. Mengundang guru pun bisa untuk bisa kolaborasi dengan kita selaku pengajar. Kalau di tingkat SD gurunya mungkin hanya 1, ya karena bahasanya 1 guru harus menguasai banyak mata pelajaran, muatan pelajaran. Kalau tingkat lanjutan, setiap muatan pelajaran ada gurunya masing-masing. Ini bisa menggunakan kolaborasi tersebut ataupun menggunakan per kelas seperti yang saya sebutkan tadi di depan. Untuk mengundang siswa, kita bisa klik undang siswa, tapi Pak, pertanyaannya kadang gini, Pak, masa kita masukkan siswa satu email? Ya. Kalau satu email yang kita masukkan di sini otomatis kurang praktis dan lama. Ya. Berarti kita
masuk ke depan lagi ke forum, kita klik kode kelas, dan kita salin link undangan. Nah, baru kita sebarkan bisa melalui WA, dan nanti bisa digeduk tularkan ke teman-teman yang lain. Jika kita selalu ingin lewat email, ibaratnya lewat postnya, ini bisa langsung dengan cara klik di grup saya. Masuk ke Google Group, kita membuat grup dengan pesertanya, anggotanya adalah siswa kita. Contohnya di sini GWI, saya membuat grup kemarin GWI IKI Jawa Timur. Nah, saya mengundangnya, teman-teman semuanya langsung dari sini. Jadi secara otomatis satu kali klik akan terkirim ke semua email yang telah kita miliki. Ya, nah seperti ini. Nah, saya klik GWE, ya maka akan muncul link dari grup GWE tersebut, email dari grup tersebut. Jika saya klik ini, ya, saya klik undang, secara otomatis email peserta kita atau siswa kita yang sudah ada dalam daftar kita itu akan menerima undangan untuk masuk kelas. Jadi kita tidak kirim melalui WA. Nah, jadi kesimpulannya ada dua cara dalam mengundang siswa kita untuk masuk kelas kita. Seperti yang saya terapkan kemarin dengan cara via WA, ada teman-teman yang masuk kelas dengan via WA saya, ada teman-teman yang masuk kelas dengan email yang saya kirimkan. Itu. Kelas sudah lengkap. Guru sudah ada, siswa juga sudah ada. Nah, sekarang apa aktivitas kita dalam kelas? Yang pertama di forum. Forum ada letak informasi seperti papan pengumuman kelas. Ya. Di forum itu kita bisa memberikan informasi atau ucapan selamat datang atau pemberitahuan kita ke siswa kita. Tugas kelas yang kita berikan akan muncul semuanya di forum. Sini. Untuk membuat tugas kelas, kita mengarah ke tab tugas kelas. Kita klik buat. Ya, di sini kita buat klik tugas. Contohnya, ini saya sudah membuat tadi malam draft. Ya. Ketika kita masuk ke tugas, di paling kanan atas itu ada pilihan tugaskan. Di sini ada 3 pilihan, tugaskan, jadwalkan, dan simpan draft. Tugaskan berarti langsung diposting kalau kita klik tugaskan. Kalau kita klik jadwalkan, berarti tugas itu akan keluar secara otomatis sesuai dengan jadwal yang kita berikan. Misalnya kita ingin hari Rabu besok, berarti kita jadwalkan hari Rabu. Secara otomatis pada hari Rabu itu jam 8 akan keluar tugas yang kita berikan. Simpan sebagai draft, itu tersimpan, tapi siswa tidak bisa melihat tugas yang ada di kelas tersebut. Nah, di sini saya telah membuat sebuah form kuis 2 latihan yang berupa latihan dan berupa dari Willgo. Seperti yang saya bilang tadi, Willgo itu adalah ekstensi pihak ketiga yang mana Google Form-nya akan memiliki timer. Ya, memiliki timer batas waktu berapa menit siswa bisa mengerjakan.
Kalau kita beri 1 menit, berarti form itu akan muncul selama 1 menit. 1 menit lebih 1 detik akan tertutup secara otomatis. Nah, sekarang coba langsung kita, sebelum kita praktekkan di sini, yang tadi kita membuat kategori nilai dan topik. Di sini ada kategori nilai, kita bisa memilihnya di sini. Ya. Terus topiknya juga kita akan muncul, jangan lupa di sini ada untuk pilihan. Di bawahnya latihan kelas ini ada rubrik dan ada periksa plagiarisme, keaslian. Nah, ini bedanya dengan akun pribadi. Ini saya buat rubrik. Kita klik rubrik. Di rubrik ini saya kasih judul tepat waktu. Poinnya ini saya buat 90. Judulnya sangat bagus. Deskripsi berarti penilaian itu sangat bagus apa? Jika siswa mengumpulkan sebelum jam 12 siang. Tanda plus di sebelahnya ini untuk menambahi poin penilaian. Di sini saya kasih 50. Cukup. Deskripsinya jika siswa mengumpulkan lebih dari jam 12. Nah, sementara ini saya buat 2 poin nilai. Deskripsi kriteria ini juga bisa ditambahkan. Setelah selesai membuat rubrik, kita klik simpan. Secara otomatis, soal atau kuis yang kita berikan ke siswa akan muncul rubrik tersebut dan akan nampak. Sekarang saya klik tugaskan. Oke. Di kelas F4 GWIK Jawa Timur, untuk teman-teman yang ada dalam kelas saya, bisa langsung dibuka dan bisa langsung dijawab. Oke, untuk melatih, nah sini akan muncul, bisa milih yang latihan, bisa milih yang Quizgo. Monggo, silakan teman-teman. Yang ada di kelas saya sementara ini. Ini Quizgo yang tadi saya sampaikan, form materi tes ini. Ini adanya dengan dari Google Form itu sendiri. Dari ADD on di sini, ada berada di bawah sendiri. Nah, di sini Quizgo timernya. Nah, nanti kita klik, kita enablekan, Quizgo-nya akan muncul. Public form link. Oke. Untuk teman-teman yang di luar kelas saya, bisa saya kirim lewat WA, bisa di timer akan secara otomatis akan jalan. Untuk Quizgo akan diminta masukkan email, ya,
masukkan email, dan setelah email dimasukkan akan otomatis dikirim soalnya ke email yang telah dimasukkan. Di situ nanti kita klik yang ada di email itu dan akan muncul soal yang dari Google Form-nya. Setelah kuis itu terjawab, setelah siswa-siswa mengerjakan, kita bisa cek nilai siswa tersebut di klik nilai. Ini loading, masih loading. Jika dalam nilai ini belum ada yang berwarna, berarti belum ada yang mengerjakan. Jika ada yang berwarna hijau seperti ini, berarti sudah ada siswa kita yang telah mengirimkan, atau menyerahkan tugas. Jika ada yang berwarna merah dalam nilai tersebut, berarti siswa tersebut tidak mengerjakan sama sekali. Ini kosong, berarti ada keterlambatan. Di rata-rata kelas ini akan muncul. Rata-rata kelas ini akan muncul secara per kelas dan per siswa. Saat melakukan penilaian, kita bisa klik muatan pelajaran yang kita berikan. Karena di sini belum ada yang mengerjakan, jadi belum nampak hijau tulisan di sini. Ini masih hitam, jadi tidak bisa diklik. Kalau ini sudah hijau, per siswa bisa kita klik dan bisa kita nilai. Nah, ini ada dua yang sudah mengerjakan, Bu Heni Purwiyanti dan Pak Misbah Hayat. Nah, ini saya klik. Nilainya berapa tadi? Masuk ke Google Form. Oh, sudah ada 10. Nah, spreadsheet kita klik. Kita klik buat. Oke, rubriknya sudah nampak. Ini saya beri nilai rubrik sangat bagus. Saya klik, maka secara otomatis Bu Hesti mendapat nilai 100. Dan kita cross check dulu ke spreadsheet kita. Skornya betul-betul mendapat 100, berarti memang dapat 100. Jika di skor ini tidak dapat 100, maka kita bisa merubah. Di sini bisa merubah 100 ini misalnya mendapat nilai 90, kita rubah 90. Ini. Kita rubah nilai menjadi 90.
Nilainya berubah 90/100. Kita klik kembalikan. Maka Bu Westi akan menerima nilainya juga, rubriknya juga akan nampak di emailnya Bu Westi tadi. Maka di sini penilaiannya yaitu antara ketepatan waktu dan hasil itu bisa kita kolaborasi, kita jumlahkan, dan kita rata-rata, dan akan ketemu dengan nilai akhir juga. Yaitu untuk sementara untuk dari penjelasan dari classroom yang mungkin kita saling berbagi, saling belajar satu sama lain, saling kolaborasi, penilaian-penilaian yang ada dalam classroom di situ. Kesimpulannya yaitu kita ada spreadsheet yang bisa mengetahui siapa saja yang telah mengerjakan dan siapa saja yang mendapatkan nilai 100 dari spreadsheet tersebut. Dan kita bisa juga mengembalikan hasil penilaian kita ke siswa kita dengan cara klik kembalikan tugas siswa yang telah dinilai oleh kita selaku pengajar, dan kita juga bisa memberitahukan ke wali murid mengenai perkembangan siswa kita dalam proses pembelajaran. Di sini ada namanya undang wali. Undang wali ini untuk mengundang wali murid untuk mengetahui pembelajaran siswa tersebut. Terus di kelas juga dalam nilai tadi juga kita bisa mengklik rata-rata secara keseluruhan berupa tabel pivot table. Ya, letaknya berada di gambar gigi sebelah kanan. Sini kita klik, ada 3 pilihan: salin semua nilai Google ke spreadsheet, download semua nilai sebagai CSV, download nilai ini sebagai CSV juga. Saya klik salin semua nilai ke Google Spreadsheet, maka akan muncul penilaian rata-rata secara keseluruhan, mulai dari muatan pelajaran awal sampai akhir akan terekam secara otomatis rata-rata siswa dan rata-rata kelasnya, seperti ini. Nah, ini berhubung belum saya lakukan nilai, tapi ini masih kosong namanya. Ini hanya satu, yaitu 90 dari Bu Westi tadi. Bu Westi tadi. Oke, ini mohon maaf jaringan juga agak lemot. Nah, rata-rata kelas ini sudah muncul 90. Oke. Kalau di akun pribadi ini tidak muncul. Demikian untuk pembahasan kita mengenai classroom. Waktu sudah jam 15. Nah, jika ada tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan, ya, monggo dipersilakan. Halo Pak Junedi. Iya, Pak. Demikian tadi Pak Junedi classroom yang telah saya sampaikan. Mungkin Pak Junedi ada tambahan. Saya persilakan Pak Junedi. Iya, Pak.
Terima kasih Pak Sugeng. Jadi Bapak Ibu tadi kita sudah bahas bagaimana menambahkan teks tadi ya. Jadi ini saya coba buat menambahkan teks dengan menggunakan titel dan deskripsi. Jadi ini cara selain kita membuat teks dengan dijadikan ke gambar atau kita jadikan ke JPG atau PNG seperti itu. Jadi bisa Ibu dengan seperti ini, misal baca teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 misal. Jadi kita kopikan di deskripsinya teksnya, kemudian soalnya baru kita tambahkan dengan tambah soal seperti itu bisa. Kemudian untuk membuat kunci dan skor tadi kita set dulu di settingnya, kita jadikan kuis. Jadi ini kalau untuk Chromebook bisa dinyalakan, siswa akan terkunci layarnya, hanya bisa membuka form saja, tidak bisa membuka tab yang lain untuk browsing seperti itu. Bawah ini ada pilihan. Jadi siswa akan melihat jawaban yang salah, jawaban yang benar, kemudian poinnya di tiap soal. Ini bisa menimbulkan tanda kutip kecurangan gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang sudah paham itu dia ngerjakan pakai akun lain, baru dia ngerjakan lagi formnya dengan akunnya yang ada. Ini bisa centangnya dibuang sehingga siswa tidak bisa melihat jawaban mana yang salah, jawaban mana yang benar, dan juga nilainya. Jadi untuk membuat jadi kuis, sekali lagi kuis, kemudian jadikan kuis. Bawah ini boleh centang, boleh tidak. Kalau sudah ditekan save. Untuk kita mau cek gimana penampilan dari form kita, tinggal diklik di preview. Nanti akan kelihatan form kita jadinya seperti apa. Kemudian bisa juga kita tambahkan, jadi menu-menu yang di samping ini, bisa tambahkan video, bisa tambahkan gambar di soalnya, bisa juga kita tambahkan bagian. Bagian ini fungsinya ketika kita buat soal, apalagi untuk siswa SD yang tematik seperti itu, bisa kita buat dari satu KD satu bagian, kemudian KD lainnya kita buat bagian yang lain, sehingga nanti dalam mengerjakan soal muncul next begitu ya, muncul halaman selanjutnya. Nanti kalau lebih lanjut bisa dibuat alur, jadi dari bagian 1 ketika dia menjawab benar dia bisa lompat ke bagian berapa. Nah, kalau dia jawab salah lompat ke bagian mana itu juga bisa. Nanti untuk kalau mau dieksplor lebih lanjut. Untuk menambahkan kunci seperti tadi, diklik jawaban tambahkan kunci, tinggal kita pilih kunci yang benar yang mana, poinnya kita atur, negara maritim, bisa tahu itu, kemudian kita klik dan artinya sudah selesai. Ini contoh soal yang checkbox, artinya ada lebih dari satu jawaban yang benar. Sesuai dengan bacaan tadi yang benar. Jadi kalau ada dua jawaban yang benar seperti ini Bapak Ibu, siswa menjawab satu saja yang benar kemudian lainnya salah, itu nilainya nanti juga 0 gitu. Tidak bisa kalau misal di sini diatur skornya 5, kemudian kalau salah satu dapat 2,5 begitu. Belum bisa seperti itu. Jadi kalau salah satu saja dianggap sudah salah. Untuk yang jawab singkat ini kita agak kesulitan kalau untuk membuat kunci, karena Google Form itu dia sensitif terhadap huruf besar kecil. Artinya kalau kita buat kunci, nanti kita harus membuat kemungkinan bisa kecil semua, kemudian besar di depan, penggunaan titik itu juga mempengaruhi. Jadi biasanya
kalau kita buat jawab singkat seperti ini, kita tidak memasang penilaian otomatis seperti itu, tapi kita nilai secara manual. Termasuk juga untuk soal yang uraian. Nah, kemudian soal yang paling bawah ini Bapak Ibu, saya mencoba membuat soal yang bagaimana siswa ketika menjawab itu harus mengirimkan file. Jadi kalau kita minta siswa membuat mind map, itu jelas nanti siswa akan mengerjakannya dia di kertas, kemudian difoto. Nah, nanti fotonya tinggal diupload. Nah, nanti bisa kita atur di sini tipe file yang bisa diupload. Kalau dibutuhkan apa begitu boleh kita pilih. Kalau bebas saja file apapun bisa diupload, ini dimatikan. Kemudian berapa jumlah file yang bisa diupload, kalau mungkin lebih dari satu foto atau 2 foto bisa diatur di lebih dari 1. Kemudian maksimum ukuran filenya yang bisa diupload juga bisa kita atur mulai dari 1 mega sampai 10 giga. Artinya memang cukup fleksibel untuk masalah ukuran ini. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk respon bisa kita lihat di sini. Ini nanti seandainya ada siswa yang menjawab, nanti akan muncul jawabannya di sini. Ada grafiknya seperti itu. Kalau untuk melihat lebih detail bisa diklik di tanda hijau, tanda sheet, logonya, ikonnya sheet gitu ya. Kalau kita sudah membuat sheetnya lebih dulu, bisa kita klik ini, kemudian kita select, kita pilih. Atau kalau kita belum membuat sheetnya, kita hanya buat form saja, bisa kita buat sheet baru. Tinggal kita centang, kemudian kita klik create. Nanti akan jadi sheet jawaban siswa. Sebetulnya nanti dari respon itu kita juga bisa membuat analisis Bapak Ibu. Jadi enaknya kita pakai Belajar ID, itu kita sudah dilengkapi dengan ini. Jadi add-on, banyak add-on yang terinstall. Ini ada beberapa, ini kalau memang kapan-kapan mau kita bahas boleh. Jadi form builder ini kita bisa membuat form tanpa kita mengetik, gitu. Artinya dari file yang sudah ada itu bisa kita jadikan ke form dengan form builder ini. Bisa juga kita sampaikan ada timernya seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Sugeng, itu juga bisa. Ini banyak sekali add-on yang bisa kita pakai nantinya. Dan memang butuh waktu Bapak Ibu untuk kita coba satu persatu. Jadi sementara kita cukup sampai pada bagaimana membuat form, kemudian menambahkan soal, menambahkan jawaban, membuat skor, melihat hasil tadi. Kemudian di pengaturan ini Bapak Ibu yang sering jadi masalah, karena tahun kemarin itu yang dapat akun Belajar ID itu hanya siswa kelas 456. Sementara kelas yang lain itu belum mendapat. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini kemarin saya dapat kabar dari beberapa sekolah yang sudah melakukan sinkron Dapodik, itu sudah muncul akun belajar lengkap kalau SD ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah lengkap. Jadi pengaturannya nanti di sini di bagian umum, kalau bahasa Indonesia. Di bagian umum, batasi penggunaan untuk kementerian ini kita hilangkan centangnya ketika siswa kita masih menggunakan akun Gmail biasa. Karena kalau kita centang, itu hanya anak yang punya akun Belajar ID yang bisa mengerjakan form yang tadi kita tugaskan. Ini untuk membatasi
satu email itu bisa mengerjakan form berapa kali. Kalau lebih dari satu kali ini tidak usah dicentang, tapi kalau hanya satu kali pengerjaan kemudian siswa tidak bisa mengulang untuk mengerjakan lagi, kita centang ini. Jadi dibatasi hanya satu kali mengerjakan. Di bagian bawah ini juga ada pilihan sunting setelah dikirim, artinya setelah dikirim pun siswa bisa melakukan perubahan. Misal siswa merasa ada jawaban yang salah, siswa bisa membetulkan seperti itu, bisa mengoreksi. Dikirim lagi, jawaban yang salah tadi dibetulkan, kemudian dikirim lagi, itu bisa. Jadi sunting setelah dikirim. Tanda terima ini bisa kita lakukan kalau kita mengumpulkan email yang menjawab. Jadi ketika ini dicentang, maka siswa diminta untuk login dulu ke Gmail-nya, baru bisa mengerjakan form. Tapi kalau ini kita hilangkan, maka siswa tanpa login ke Gmail, itu dia bisa mengerjakan. Ketika siswa login dulu untuk mengerjakan form, maka bisa kita buat tanda terima. Maksud tanda terima ini adalah ketika siswa mengerjakan, setelah dikirim, siswa akan mendapat email yang isinya siswa sudah mengerjakan form yang tadi kita kirimkan, seperti itu. Nah, ini ada pilihan-pilihan juga, boleh dicentang, boleh tidak. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bereksplorasi lah. Mungkin itu yang belum sempat tadi kita bahas. Kemudian ini ada tema. Jadi tema itu bisa kita pilih gambar untuk di bagian atasnya, di bagian atas form. Kemudian warna formnya itu juga bisa kita atur di sini, termasuk latar belakang dan warna temanya. Untuk tipe-tipe tulisan, jadi tulisan yang ada di form ini itu bisa kita atur di sini. Mungkin itu dulu, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, monggo. Pak Widyoko. Iya, mau tanya Pak nih Pak ya tentang Google Form. Itu kalau membuat soal matematika itu menulis apa itu namanya? Ada lambang-lambang itu pakai apa ya Pak ya? Oke, memang itu salah satu yang sulit nggih, Bapak. Jadi di Google Form memang tidak mendukung itu. Iya. Jadi biasanya kita jadikan gambar, kita jadikan foto, baru kita sisipkan fotonya ke soal. Sementara yang kita lakukan seperti itu. Oh iya. Nggak ada langkah lain Pak ya tuh? Belum ada Pak. Oh iya. Ada lagi, monggo. Pak Cahyo, silakan untuk menyalakan mic-nya. Pak Cahyo. Pak Margo Laksono. Silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Junaidi Hamzah. Terima kasih Bapak Sugeng Hidayat. Langsung ke poinnya. Untuk pembuatan ujian tes menggunakan Google Form, tadi saya sudah bertanya bentuk teks di bagian pesan. Saya akan bacakan lagi. Mohon izin bertanya Bapak, Ibu. Misalnya kita memiliki bank soal 50 butir. Ingin ditampilkan 25 butir, ambil acak dari bank soal. Mohon solusi cara setting di Google Form. Terima kasih. Oke. Monggo Pak Junaidi.
Kalau Bang soalnya 50 butir kemudian kita hanya ingin 25 butir, itu agak susah ya Pak, memang belum ada pengaturan seperti itu sepertinya. Kecuali kita bisa atur dia lompat ke bagian-bagian tertentu, itu bisa. Ya, dengan cara bertingkat. Iya. Tapi kalau hanya 50 butir kemudian minta muncul acak 25 butir, sampai saat ini saya belum menemukan caranya, nggih, Bapak. Mohon maaf. Nggih, terima kasih. Saya nyoba bantu Pak Junaidi jawab. Ini, Pak Margo, nggih. Jika memiliki 5 butir soal, ya, dan yang kita kehendaki itu 25 butir soal yang kita berikan, di dalam Google Form boleh dimasukkan semua 50 butir itu. Di Google Form itu ada namanya hyper Google Form, yang mana hyper tag tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Junaidi tadi. Nah, kita bisa melompat jika siswa menjawab soal nomor 1 misalnya, ya, misalnya yang A atau yang B akan melompat ke sesi yang ketiga. Ya, jadi secara otomatis 50 soal itu tidak akan tampil semua, tapi 25 soal itu. Itu yang namanya hyper. Ya, ada nanti di tingkat lanjutan di Google Form itu sendiri. Misalnya siswa salah ngerjakan atau salah milih jawaban, seharusnya jawabannya 4 dipilih 2, akan dialihkan ke pertanyaan berikutnya ke yang lebih mudah. Itu nanti juga bisa dimanfaatkan selaku remedial atau juga pengayaan. Di situ bisa kita nampak atau kelihatan siswa mana yang lebih memahami materi yang telah kita berikan, dan siswa mana yang kurang memahami. Dari situ nanti akan terbentuk juga. Itu jawaban dari saya, Pak Margo. Monggo. Terima kasih, Bapak Sugeng. Bu Maslaha. Silakan, Bu Maslaha. Oke, sebentar Pak. Ini saya simulasikan tadi yang dimaksud. Jadi di form itu, kalau untuk muncul tadi memang belum nemu saya caranya, tapi biasanya yang kita pakai seperti ini Pak. Jadi ini ada soal, ketika siswa menjawab benar, itu akan lanjut ke mana. Jadi kalau ini saya setting lanjut ke bagian 2. Jadi siswa ketika menjawab soal ini dengan benar, dia akan menuju ke bagian 2 ini. Ya, oke, itu yang namanya seperti ini. Ini cara mengaktifkannya, di bawah ini ada titik 3. Pergi ke bagian berdasarkan jawaban. Jadi kalau salah, misal kita atur kemana, begitu bisa. Sementara hanya seperti ini yang kami lakukan, maksudnya. Kami belum nemu yang seperti Bapak maksud tadi, belum nemu. Oke. Terima kasih Bapak Junaidi. Terima kasih. Bu Maslaha. Oke. Terima kasih Bapak, mohon izin bertanya. Terkait dengan saya kan guru ngajar PAI, ini biasanya terkendala. Google Form itu bisa enggak itu untuk menuliskan atau menambahkan ayat? Kan biasanya soal-soal kita pakai ayat. Apakah kita langsung tempel, ambil screenshotan, atau bisa enggak kita nulis langsung begitu? Terima kasih Bapak. Monggo Pak Junaidi dulu. Oke Bu, jadi sementara yang paling mudah memang tetap kita jadikan ke gambar, baru kemudian kita sisipkan seperti itu. Sebetulnya bisa sih dimodif, tapi kita harus pakai alat-alat eksternal gitu. Tidak bisa langsung kita ketikkan ke formnya. Jadi bisa dicari mungkin tool-tool yang ada di internet, yang online. Kalau coba kita copy pastekan gitu, kadang bisa Bu, kadang bisa tulisan jadi berwarna, jadi apa, itu bisa. Tapi karena memang kita belum eksplor ke sana, yang untuk huruf Arab itu terus terang saya belum pernah nyoba. Tapi kalau untuk tulisan berwarna itu pernah kita coba dan bisa. Jadi kita cari di online,
Yang untuk ngetik Arabnya mungkin bisa kita coba copy pastekan seperti itu. Yang jelas sementara yang kami pakai itu kalau ada simbol-simbol, kalau ada huruf-huruf yang aneh itu biasanya paling mudah kita jadikan gambar, kemudian kita masukkan ke soal seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Monggo Bapak. Oke, saya tambahi lagi Bu ya. Dari Neti itu memang benar sekali. Ini berdasarkan pengalaman yang ada di lembaga kami, yaitu curhatnya guru PAI. Kalau main copy paste rata-rata itu hasil dari tulisan Arab itu semrawut. Tidak teratur atau terbalik-balik Bu ya, betul? Iya betul, terbalik-balik Pak itu. Nah itu, karena apa? Karena dalam Google Dokumen sendiri dan dari Microsoft Word-nya itu belum diubah di bahasa. Nah, kan di situ ada bahasa. Di dalam pengaturan laptop itu ada bahasa Arab, Arabnya ada banyak. Nah, jika itu diatur ke dalam bahasa Arab sebelum kita memasukkan atau copy paste ke Google atau ke Microsoft Word-nya terlebih dahulu, maka tidak akan terjadi tulisan Arab yang tidak tertata atau terbalik-balik. Nah, untuk lebih amannya dan lebih singkatnya itu kita gunakan aja screenshot dari tulisan Arab tersebut, ya, screenshot dan kita masukkan ke Google Form itu. Kalau untuk pengaturan ke bahasa ke laptop, nah itu tergantung dari pemahaman IT dari kita masing-masing. Kalau saya melakukannya ke guru PAI saya ubahkan ke bahasa Arab dulu. Kalau di Microsoft Word-nya menggunakan laptop, itu dari saya. Jadi Bapak, memang itu selalu menjadi kendala kita, mesti terbalik-balik. Susah, Semoga jawaban kami bisa membantu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Pak Cahyo apa sudah hadir Pak Cahyo? Pak Cahyo mungkin tidak ada di tempat. Tangannya Pak Teguh, monggo Pak Teguh Indaryanto, silakan. Matur nuwun Pak Sugeng. Ini barangkali membantu kita di Ibu yang bertanya tentang tulisan Arab, Pak. Sebenarnya kalau di Google Form tidak ada aplikasi, itu belum ada ya, kita belum pernah ketemu. Tetapi kita bisa merubah settingan keyboardnya, Pak. Jadi kita tinggal nambahkan language Arabic begitu. Nanti otomatis akan muncul bisa merubah Arab, Inggris, Indonesia dan seterusnya. Sehingga keyboard itu bisa berubah-ubah dari keyboard Arab maupun keyboard tulisan Latin. Begitu, Pak Sugeng, matur nuwun. Terima kasih bantuannya untuk memberikan informasi Pak. Memang itu secara IT bisa dilakukan Pak. Kadang kita itu ingin membuat sesuatu hal itu bisa praktis dan cepat dan lebih aman. Yaitu dengan cara yang seperti yang disampaikan Pak Junaidi tadi, dengan di screenshot ya tulisan Arab tersebut kita masukkan dalam berupa gambar ke Google Form itu. Ya, terima kasih Pak, itu ilmu baru juga untuk teman-teman kita semua. Ya, mungkin ada yang lain? Pak Cahyo sudah hadir, monggo Pak Cahyo. Oh, Pak Cahyo hilang lagi. Mungkin ada yang ditanyakan atau kendala saat memahami materi yang di kelas yang kita sampaikan. Boleh ditanyakan sekarang, Bu. Pak Junaidi? Oke, Pak. Oke.
Mengenai Google Slide-nya tadi bagaimana Pak Junaidi? Google Slide-nya gimana ya? Kita lanjut ya pertemuan kali ini atau besok saja? Sesuai dengan apa agenda kita hari ini, Google Form, Google Slide, dan Classroom. Ya, mungkin untuk agenda ke berikutnya, kita pending ke berikutnya, mungkin dari teman-teman bisa ada pertanyaan, atau mungkin teman-teman dari Pak Junaidi sendiri, monggo. Oke, kita lanjut ke Google Slide kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Mohon maaf Bapak, kayaknya masih terkait dengan Google Form ini Pak Daun Sajak kan ada pertanyaan itu di chat untuk menambahkan tanda tangan di kolom tanda tangan di Google Form. Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Maksudnya kolom tanda tangan gimana nggih? Di chatnya itu kan ada pertanyaan itu. Saya ingin bertanya bagaimana caranya kita ingin menambahkan kolom tanda tangan. Dan mungkin apa di Google Form ada bisa ditambahkan itu atau seperti apa? Sebenarnya kami juga saya menunggu itu jawaban itu kalau misalnya memang bisa. Nggih. Kalau untuk menambahkan tanda tangan sepertinya belum ada kalau dari formnya langsung. Mungkin kalau dari eksternal enggak tahu ya. Yang jelas dari formnya enggak ada tanda tangan langsung, itu belum ada. Maksudnya tanda tangan itu gimana gitu? Tanda tangan saya. Tangan digital Pak. Ketika kita mengisi form kehadiran itu kan paling akhir diminta untuk tanda tangan gitu biasanya. Oh. Iya itu Bu, ada tambahan eksternal Bu, dari eksternalnya. Kalau dari internalnya enggak ada. Bisa pakai gambarnya tanda tangan Bu. Di-upload jadi file. Ya, kalau saya nambahi, kalau di Google Form sendiri itu itu tidak ada tanda tangan, tapi di emailnya, di pengaturan email itu ada menu tanda tangan. Ya, jadi secara otomatis nanti ketika Google Form itu terkirim ke siswa, di bawah sendiri itu akan muncul tanda tangan kita. Itu kita atur ke email kita, pengaturan email bahwa itu ada tanda tangan. Itu kita klik, kita masukkan gambar tanda tangan kita aja. Itu kalau saya, kalau dari teman-teman lain yang ada ekstensi pihak ketiga yang dimasukkan ke Google Form juga mungkin bisa. Itu Bu. Ya, seperti email yang terkirim ke jenengan kan itu ada tanda tangan saya, ada tulisan saya dan nomor telepon saya, seperti itu. Memang pernah sih, biasanya kita pernah nerima itu Pak, pengisian Google Form, kemudian kita tanda tangani pakai sentuh layar itu kan, sentuh itu kan bisa biasanya. Bisa Ibu, tapi pakai eksternal ya, jadi pakai add-on. Ya, ada add-onnya. Pakai Zoho itu Bu, bukan pakai Google Form. Bisa Pak, Google Form juga bisa, tapi ada add-on yang ditambahkan. Jadi kalau dari formnya sendiri tidak ada, tapi add-onnya ada untuk menyisipkan tanda tangan itu ada. Jadi kolaborasi Bu, kolaborasi dari ekstensi pihak ketiga yaitu di ADD on-nya itu. Oh, ngaten, ya. Nggih, terima kasih Bapak. Memang add-on itu ada banyak Bu, jadi mungkin bisa di-explore sendiri nggih. Kalau kita bahas satu-satu, waduh. Aduh, enggak cukup 2 jam.
Yang jelas ada di add-onnya ada untuk menambahkan tanda tangan. Apa ya namanya saya lupa. Nanti kalau saya ingat saya sampaikan. Cuma perbedaannya teman-teman, kalau di akun baca.id ada beberapa ADD on atau ekstensi Bak3 itu yang tidak dibolehkan sama Kemdikbud. Kalau di akun pribadi mungkin semuanya bisa masuk. Mungkin semuanya bisa masuk. Kalau di baca.id ada beberapa yang tidak diizinkan. Itu aja pemberitahuan dari kami. Ya, add-onnya namanya signatur, Bu. Jadi namanya tanda tangan signatur. Mungkin bisa dicari di formnya. Pas di form itu diklik add-on, kemudian cari signatur tanda tangan. Nanti bisa ditambahkan dari situ. Jadi pakai add-on. Kalau dari Google Formnya yang asli dari Google-nya tidak ada. Oke, Bapak, nanti kita coba. Ada lagi masalah? Sudah, kami sudah. Dari teman-teman lainnya? Alhamdulillah kalau dapat dikenal Google Workspace for Education baca.id, saya harap memang guru-guru di Indonesia itu transformasi dari pensil menjadi IT, yang mana itu nggak akan bisa berhasil tanpa guru-guru hebat. Di tangan kita selaku guru, IT itu akan menjadi hebat. Karena kita selaku guru memang tugasnya memberikan, mentransfer ilmu yang ada pada kita ke siswa kita. Sumber daya manusia di negara Indonesia akan terbentuk melalui kita, baik di karakter pribadi dari siswa kita dan pengetahuan dan prakteknya itu. Maka pemerintah di sini mengadakan yang nama ANBK, itu intinya untuk mengetahui karakter-karakter dari siswa dan karakter dari kita selaku pengajar, dan bagaimana pengetahuan kemampuan dari siswa itu. Nah, makanya kita digiring sama pemerintah untuk memahami IT, referensi literatur yang sangat luas dalam internet, yang selama ini HP memang sangat ibaratnya kayak HP itu kayak orang yang paling dekat. Di HP itu kita bisa menggunakan untuk bervariasi macam. Ya. Untuk yang positif bisa, untuk yang negatif juga bisa. Maka dari itu kita memang dengan akun belajar.id yang namanya ada tips safety internet, tips cara aman untuk internet, yaitu adanya family control, adanya filter-filter, yang mana yang ini cocok untuk peserta didik kita, untuk anak-anak kita, yang mana ini tidak cocok. Jadi saat kita mengekspor anak kita atau siswa kita, maka akan terblokir secara otomatis. Nah, jadi kita diberi tugas oleh negara kita untuk mengarahkan siswa-siswi kita, mendidik karakter siswa kita yang positif, yang berkembang, yang tidak takut untuk melangkah menuju melompat yang lebih baik. Istilahnya di situ ada program dari Kemdikbud sendiri melalui SIM PKB yang namanya Guru Semangat. Di situ adanya namanya resilience dan adanya namanya STEM. Di SMP, di SMA, insya Allah STEM itu sudah diberikan STEM itu. Ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan sebelum ini, masih jam 15 kurang 39 menit.
lebih 39 menit. Dari Classroom sendiri tadi apa ada yang menjadi kendala ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, saya kembali ke Pak Junaidi mengenai Google Slide tadi bagaimana Pak? Oke, Pak Sugeng, matur suwun. Untuk kopian materinya sudah saya kirimkan ke grup WhatsApp. Bisa di copy. Mohon izin saya share screen. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni membuat Google Slide. Google Slide ini bagi kita yang sudah terbiasa mungkin dengan penggunaan PowerPoint, maka ini tidak akan beda jauh, hampir sama atau mirip dengan PowerPoint. Kenapa kita pilih Google Slide? Jadi kemarin kita dari panitia itu minta bahwa kita hanya menyajikan materi-materi yang memang penting dan biasa dipakai di kelas. Jadi tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan Google Classroom, kemudian form. Ini sekarang kita bahas Google Slide. Gunanya adalah untuk kita membuat presentasi materi. Jadi untuk membuat Google Slide itu bisa kita ketikkan di browser seperti ini, slides.google.com, atau bisa kita mulai dari Google Drive. Dari Drive kita klik tanda plus tadi, nanti bisa dipilih yang logonya seperti ini. Ada icon kuning, itu ikonnya Google Slide. Kalau Bapak Ibu menghendaki template, Bapak Ibu boleh juga nanti di situ sudah disediakan. Kalau kita buka, mohon maaf saya screen seluruh layar saja biar langsung bisa kita praktekkan. Jadi bisa dari sini pilih Google Slide. Nah, di sini ada pilihan mau buat slide kosong atau slide yang ada template-nya. Jadi seandainya kita pilih yang template, nah, ini template-template kiriman dari teman. Ini yang aslinya yang kita bisa ambil untuk kita jadikan template bagi slide kita. Tinggal dipilih mana kira-kira yang cocok, yang sesuai dengan selera kita. Nanti tinggal diklik dan itu akan jadi template atau bentuk dasar dari slide yang akan kita pakai. Misal ini saya pilih foto album. Jadi sudah ada template-nya. Kita tinggal mengedit, mengganti foto-fotonya, mengganti teks-teksnya. Desainnya sudah sesuai dengan template yang kita ambil tadi. Jadi bisa dimulai dari sini, pilih Google Slide, template. Nah, nanti tinggal dipilih template yang mana. Kalau dimulai dari yang kosong, berarti dari Google Slide, pilih blank.
Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk mengganti judul berarti tinggal diklik pada bagian judul. Nah, nanti kita ganti, misalnya presentasi Google Slide itu. Kemudian pada bagian slide yang pertama ini bisa kita atur juga layoutnya. Jadi ini untuk mengatur layoutnya mau seperti apa. Kalau biasanya saya lebih suka yang kosong seperti ini, sehingga kita bisa menambahkan bagian-bagiannya secara manual. Background ini untuk mengganti backgroundnya, boleh dikasih background yang warna atau yang gambar. Gambar kita bisa cari di Google, misal alam. Ini tinggal insert. Nah, nanti backgroundnya berganti dengan gambar yang kita kehendaki. Nah, ini juga bisa kita ganti backgroundnya. Jadi boleh gambar atau warna saja juga bisa. Mau warna yang seperti apa. Jadi layout tadi pengaturan ini, kalau ini layoutnya kita ada title, ada judul, kemudian ada teks. Nah, ini bisa juga kita tambah, kita geser-geser. Misal mau diberi teks lagi, boleh. Beri teks lagi, gitu boleh. Kalau menyisipkan gambar, bisa kita cari di insert sini. Nah, ini ada banyak sekali yang bisa ditambahkan. Bisa tambahkan gambar dari komputer, dari web, dari drive kita, dari kamera juga bisa, atau kita sudah nyimpan foto di penyimpanan lain, misal di Pinterest atau di mana, bisa kita tambahkan by URL ini. Text box yang seperti tadi, seperti ini namanya text box. Audio, suara juga bisa kita masukkan. Video juga bisa. Jadi Emacs tadi sudah kita coba, kemudian audio. Nah, audio bisa kita cari yang mana, bisa dari drive kita, bisa juga kita upload, itu juga bisa. Kemudian bisa kita juga masukkan video. Nah, videonya bisa kita upload, bisa juga kita langsung cari di YouTube. Misal kita mau cari, tadi kita buat soal tentang rantai makanan. Nah, nanti tinggal ditambahkan mana yang cocok. Nah, misal kita pilih ini, kita tambahkan. Nah, ini sudah ada videonya di sini. Nah, pengaturannya, Bapak Ibu, di sini pertama pengaturan video ini akan berjalan ketika diklik atau berjalan ketika slide-nya terbuka, artinya secara otomatis. Bisa juga kita play secara manual, artinya kita klik tombol play-nya. Kemudian juga bisa kita atur dari video yang tadi panjangnya 2 menit lebih, bisa kita potong khusus pada bagian tertentu. Jadi misal ini kita maunya pas di sini, pas muncul gambar ini. Oke, kira-kira di 41. Jadi bisa kita munculkan di 0041. Kemudian kita akhiri di sini 23. Oke, 23. Ketika ini kita tayangkan, jadi langsung jalan di waktu yang sudah kita tentukan tadi.
dan nanti akan berhenti tepat di waktu yang sudah kita atur juga tadi. Jadi seolah kita sudah memotong videonya, padahal kita sama sekali tidak memotong. Kita hanya mengatur kapan video itu mulai ditayangkan dan kapan video itu berhenti, gitu saja. Hanya kita tidak perlu edit, tidak perlu kita potong-potong. Jadi kalau di YouTube ada video yang panjang, bisa kita atur sehingga hanya muncul di bagian yang kita perlukan. Nah, ini enak, ini bisa hemat kuota untuk anak-anak. Kemudian juga kita bisa menambahkan bentuk-bentuk, baik bentuk-bentuk dasar seperti ini, atau panah, atau untuk call out ini misal untuk buat dialog, buat komik. Nah, nanti di kalimat yang diucapkan oleh tokohnya itu bisa kita tambahkan call out ini. Juga bisa kita tambahkan equation sebetulnya. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Untuk insert berikutnya kita bisa masukkan tabel. Kita tentukan kolomnya berapa, barisnya berapa. Bisa juga kita tambahkan chart. Jadi misal kita sudah punya data, bisa kita tambahkan chartnya. Bisa diambil dari Google Sheet juga. Word art ini artinya kita buat tulisan yang bergaya, punya style sendiri gitu ya. Nah, ini kita bisa atur. Kita putar, kita letak ke depan ke belakangnya. Artinya kalau kita buat PowerPoint itu kan sebetulnya ada namanya layer-layer, jadi di Google Slide juga begitu. Artinya kalau kita menambahkan gambar, beberapa gambar, maka gambar yang kita tambahkan terakhir itu yang muncul di paling depan atau paling atas, sehingga akan menutup gambar-gambar yang lain. Nah, itu bisa kita atur dengan klik kanan. Kita bisa perintahkan dia satu langkah ke belakang atau langsung ke paling belakang. Jadi kalau backward itu dia mundurnya satu-satu, kalau send to back dia langsung ada di paling belakang. Jadi kalau bring to front berarti dia langsung berada di paling depan. Kalau kita kasih perintah bring forward berarti majunya selangkah-selangkah. Kalau untuk jadi di tengah-tengah tinggal kita klik tadi, jadi senternya horizontal atau vertikal. Kalau rotate berarti nanti dia akan terputar. Jadi pengaturan ini selain di word art bisa juga kita atur di bagian videonya, juga bisa kita atur. Kalaupun kita sisipkan gambar itu juga bisa kita atur. Misal kita cari gambar ayam. Nah, ini karena saya tadi menambahkan gambar ayam ini paling akhir, berarti dia ada di paling depan. Kalau kita mau gambar ayam ini ada di belakang rantai makanan, berarti kita pilih backward, jadi dia akan ada di belakangnya. Bisa kita putar juga. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan PowerPoint, maka ini pasti akan sangat mudah karena memang mirip, baik dari pengaturan, dari fitur-fitur atau dari tool-toolsnya mirip. Karena ini online Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu menyimpan. Jadi baik dari Google Form, baik dari Google Doc, dari Google Sheet, Google Slide ini kita sama sekali tidak butuh menekan tombol save. Karena memang online itu begitu ada sinyal internet ya otomatis ketika kita membuat perubahan nanti akan tersimpan. Yang menarik karena ini online,
artinya kita bisa membuat slide ini bisa dikerjakan oleh banyak orang. Caranya adalah dengan kita atur di bagian share di bawah ini. Kalau kita pilih di bagian atas, ini kita hanya menambahkan orang satu persatu dengan emailnya. Atau kalau grup bisa kita masukkan email grupnya. Tapi kalau kita mau yang instan, berarti kita ubah saja di bagian linknya. Kita kasih edit. Seperti ini kita copy. Sehingga siapapun yang punya linknya, sudah saya copy ke chat, itu akan bisa mengakses ini, slide yang saya buat ini. Coba Bapak Ibu yang sekarang, ini sudah ada yang masuk ini, sudah ada 3. Monggo Bapak Ibu, ini slide-nya boleh diubah-ubah. Tapi biasanya slide ini dia bisa bekerja online, kemudian dikerjakan bersama-sama ini, tentu mengingat jaringan internetnya, ya. Artinya ketika sudah lebih dari 30 orang pasti nanti biasanya ada yang terpental, artinya masuk tapi tidak bisa ngedit gitu. Ya, tergantung dari kuota atau kualitas jaringannya. Makin bagus jaringannya, makin banyak orang yang bisa masuk. Kalau jaringannya pakai HP yang 4G ya lumayan lah. Kalau pakai WiFi mungkin lebih banyak lagi orang yang bisa masuk untuk ngedit. Jadi siapapun yang mengedit itu kelihatan nanti di sini. Karena Bapak Ibu tadi tidak login, saya kasih link bebas, siapapun bisa. Yang muncul di sini itu aneh-aneh. Ada logo-logo. Ini memang defaultnya ya, sudah diatur dari sana. Jadi yang muncul seperti ini. Tapi seandainya Bapak Ibu sudah login, itu nanti pasti kelihatan namanya. Seperti ini, ada Bu Rini, Bu Yiyin, seperti itu. Dan juga ini ada chat Bapak Ibu, jadi siapapun yang sudah mengakses ke slide ini bisa menulis di kolom chatnya. Jadi ini sangat cocok untuk kita pakai untuk tugas-tugas proyek seperti itu, sehingga anak bisa bekerja dalam kelompok meskipun tidak dalam satu lokasi. Jadi meskipun dari rumah, misal diminta untuk membuat proyek, ada tugas proyek, maka anak-anak bisa bekerja dari rumah masing-masing, tapi bekerjanya tetap bekerja kelompok. Jadi bisa membuka, bisa berkolaborasi di sheet-nya, ketika ada sesuatu yang ingin dibicarakan, bisa di kolom chat. Ketika dirasa kurang chatnya, maka anak-anak bisa memanfaatkan juga dari Google Meet-nya. Jadi Google Meet-an bareng-bareng sambil mengerjakan tugas kelompoknya. Sama Bapak Ibu, jadi di setiap fasilitas dari Google itu pasti ada add-on. Nah, itu bisa dicoba nanti satu persatu, kira-kira mana yang paling sesuai. Karena kalau kita mau bahas satu-satu ini lama Bapak Ibu. Jadi ini bisa 15-30 menit kita bahas ini satu-satu. Kalau kita baca ini ada MathType. Jadi kalau kita mau nulis formula, mau nulis rumus-rumus, sepertinya ini cocok. Slide translator artinya mungkin dari slide-nya itu bisa kita terjemahkan seperti itu. Ini sepertinya asik nih Bapak Ibu ini. Ada yang ganti background. Nah, ini sudah diberi judul. Wah, ini bisa dapat buku dari mana ini, Pak? Keren sekali, Pak Junaidi. Berarti ini betul-betul kolaborasi, Pak ya? Iya, Pak. Ini
Sepertinya Bapak Ibu ini juga asik nih. Ya. Nah, ini, kalau Bapak Ibu gurunya saja asik, gimana anak-anak ini? Ya, memang ini yang diharapkan oleh Kemdikbud, membawa materi pelajaran yang sangat, bahasanya anak sekarang itu gamer sukanya itu adventure, mencari sesuatu yang belum diketahui menjadi tahu. Alhamdulillah sekarang jam 15:59, kurang 1 menit lagi waktu sudah menunjukkan pukul 16.00. Oke, jadi begini Bapak Ibu, tadi saya sudah kopikan materinya di di grup WA. Boleh itu nanti dijadikan referensi awal. Setelah itu Bapak Ibu coba-coba. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ngoten nggih Pak nggih? Ya, betul sekali, karena kita masih 16 besok juga sampai tanggal 29 Juli. Ya, sebagai uji kompetensi kita akan berikan. Untuk sesi awal kali ini mungkin sudah cukup, dan saya harap semua informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima atau masuk dan bisa dimengerti. Ada kendala atau lain-lainnya bisa langsung ditanyakan ke Pak Junaidi ataupun ke saya. Pak Junaidi, Google Slide-nya betul begitu inovatif, kreatif sekali, begitu enak kalau dilihat, enak sekali. Kurang lebihnya kami pada sesi pertama ini mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada penyampaian dari kami yang kurang berkenan atau tidak bagus. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga penuh dengan kekurangan. Dengan semangat ingin menjadi terus mengetahui hal-hal yang belum tahu, kita secara tidak langsung akan menambah pengetahuan dan ilmu kita. Ya, mungkin dari Pak Junaidi ada yang disampaikan lagi sebelum acara ditutup. Sama seperti Pak Sugeng, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di pertemuan pertama ini. Terima kasih sudah bersabar mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang setengah sore ini bisa menjadi amal baik bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan atau ada kalimat yang tidak enak didengar. Kami mohon maaf. Kalau dari saya tutup, Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugengnya sudah live atau masih? Oh, sudah langsung live. Monggo Bapak Ibu bisa meninggalkan meet kali ini. Sampai ketemu meet berikutnya. Terima kasih. Monggo boleh live.